Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya, bisa dipanggil Ditya, dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, semester 3 dengan NIM 23420144047. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyabarkan sebuah materi berjudul Pengantar Psikologi Perkembangan. Nah, mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing dengan kata psikologi, tapi mungkin baru pertama kali mendengar psikologi perkembangan. Sama saya juga baru pertama kali dengar ya ada psikologi perkembangan ini. Jadi psikologi perkembangan ini membahas apa sih? Jadi sama-sama kita mengkaji apa sih itu psikologi perkembangan. Jadi apa itu perkembangan psikologi? Nah, jadi psikologi perkembangan ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, terutama pada aspek kejiwaan. Psikologi perkembangan mencakup berbagai bidang, teoritis, proses biologis, sosial, dan emosi. Nah, jadi dari yang baru saya jabarkan tadi, perkembangan psikologi ini memang berfokus kepada proses perkembangan manusia. Jadi benar-benar memang mempelajari tentang proses perkembangan manusia begitu. Nah, mulai dari sel sperma bertemu dengan sel telur, terus ada terjadi pembuahan, dan kurang dari 24 jam itu akan menjadi embrio. Nah, dari embrio itu akan menjadi janin. Nah, dari janin itu membutuhkan waktu sekitar 40 minggu atau 40 minggu atau 9 bulan untuk terlahir ke dunia. Nah, saat janin itu terlahir ke dunia, janin itu akan menjadi suatu balita. Nah, dari balita ini usianya sekitar dari 0 hari sampai sekitar 59 bulan. Nah, jadi dari 0 hari atau bisa dikatakan dengan 4 tahun masih dikatakan balita. Nah, di atas itu dari sekitar 4 tahun atau 5 tahun sampai 10 tahun tidak lagi dikatakan balita, tapi dikatakan dengan anak kecil atau anak-anak. Nah, anak kecil ini penuh dengan kekepoannya, selalu ingin tahu dunia sekitarnya itu. Jadi selalu bertanya, kadang juga suka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, entah itu memasak, cuci piring, menyapu, begitu. Dan masa anak-anak ini adalah awal mula seorang anak kecil atau suatu individu itu belajar bersosialisasi, mulai dari masuk SD salah satunya, atau TK atau PAUD lah gitu. Nah, terus di atas itu lagi ada namanya remaja. Remaja ini bisa dikatakan remaja kurang lebih usia 10 sampai 19 tahun, atau lebih tepatnya ketika remaja ini sudah pubertas. Nah, terus di atas itu lagi ada namanya orang dewasa. Orang dewasa itu bisa dikatakan dari usia 20 sampai 30 tahun. Nah, orang dewasa ini berbeda dengan remaja, di mana remaja ini selalu mengedepankan egonya. Apa yang dia mau itu harus benar-benar ada gitu. Jadi ego ini sangat besar ya bagi remaja. Nah, ketika dia sudah dewasa, ego ini bisa dikesampingkan lagi dan tidak menjadi prioritas si orang tersebut. Oke, di atas itu ada kakek atau nenek. Nah, kakek atau nenek ini bisa dikatakan dari umur 30 sampai 50 ke atas lah gitu. Nah, biasanya orang tua yang sudah bisa dikatakan kakek atau nenek ini sering merenung. Ya, memang mungkin kita sering ya lihat di lingkungan sekitar kita, entah itu nenek atau kita yang suka merenung sendirian, berdiam diri. Nah, sebenarnya bisa jadi beliau-beliau itu sebenarnya sedang merenungi masa lalunya. Entah itu mungkin ada penyesalan yang tidak bisa terulang kembali, entah mungkin dari masa mudanya beliau-beliau ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuanya atau sebagainya. Itu yang membuat adanya penyesalan di usia tua. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin
masih punya waktu untuk berbakti kepada orang tua, berbaktilah. Oke. Selanjutnya itu adalah tujuan. Jadi tujuan utama ilmu perkembangan ini adalah mendeskripsikan, menjelaskan dan mengoptimalkan pembangunan dengan cara cermat mengamati perilaku orang-orang dari berbagai usia, berupaya menentukan bagaimana orang berubah seiring waktu. Ya, seperti saya jelaskan awal tadi, jadi kita itu memang berubah-ubah ya, mulai dari bayi, mulai dari sel menjadi embrio, dari embrio menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dan dari remaja menjadi orang tua, begitu. Apa yang menyebabkan kita berkembang? Nah, di sini ada dua penjelasan ya, yang menyebabkan kita berkembang. Yang pertama itu pematangan. Pematangan mengacu pada perkembangan biologis individu. Menurut pewarisan biologis ke spesies, salah satu contoh kematangan biologis adalah pubertas. Seperti yang saya jelaskan tadi, masa remaja. Nah, yang dimulai pada masa remaja dan berakhir ketika pria dan wanita mencapai kematangan seksual. Yang kedua adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran, proses yang kita lalui dari pengalaman yang menghasilkan perubahan yang relatif permanen pada perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Jadi karena kita sudah punya pola pikir yang baik, jadi kita tidak semerta-merta melakukan suatu hal yang tidak baik gitu. Selanjutnya adalah kategori perkembangan. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, ada dua juga. Jadi untuk pertama itu perkembangan normatif. Nah, tahap perkembangan yang mengikuti pola-pola umum yang sudah ada sesuai dengan konsep perkembangan normal, aturan adat istiadat, dan sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Jadi contohnya ini seperti anak masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Kita sudah terbiasa dengan aturan bahwa anak di atas 6 tahun atau 5 tahun itu harus sekolah, entah itu PAUD, TK, atau SD. Nah, karena kalau anak seusia itu tidak sekolah, maka pandangannya akan lain oleh masyarakat karena kita sudah terbiasa dengan aturan tersebut. Yang kedua adalah perkembangan ideografis. Perkembangan ideografis adalah variasi individu yang berada di luar jangkauan perkembangan normatif. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai psikologi perkembangan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel YouTube di bawah ini. See you.